di YouTube dan di Facebook. Oke, buat teman-teman semuanya, yang ingin saya bahas kali ini adalah penipuan. Penipuan yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam grup curhatan di Hong Kong. Saya nggak bilang ya, grup-grup dari curhatan-curhatan yang ada di Hong Kong fanpage. Itu karena sekali lagi banyak informasi yang masuk, gitu kan? Banyak cerita bahkan yang memposting promosi-promosi dan apapun semuanya kecurhatan. Semua arahnya, jadi di situ akan jambor antara yang benar dan yang tidak, yang misleading dan yang benar, semuanya bercampur dan kita absurd. Mbak Mariam, sehat selalu ya. Makasih banyak mengingatkan kami. Malam Mas Andro, Mbak Dwi Amer Makau hadir, siap nyimak, oke. Mbak Dwi Amari, terima kasih. Chun Mun hadir, siap Mbak Ari Widianti. Jadi gini ya teman-teman, saya dari dulu merasa bahwa di grup itu memang kita nggak tahu ya siapa. Dan apalagi sekarang mereka menuliskannya adalah anonymous, anonim, anonymous, kayak gitu. Yang artinya adalah identitasnya tidak bisa kita ketahui. Nah, ini sangat-sangat rawan ya teman-teman, sekali lagi. Ya, saya ingin Yunlong hadir Mas sambil ngemil kerupuk iwak ngopi lihat Mas Andrew live jadi mantap. Wes, Assalamualaikum. Salam Mbak Mbak Satyani, Mbak Uti. Jadi gini ya teman-teman, kalau sesuatu itu sudah tidak menyantumkan identitas dan nama, apapun itu berita, apapun itu cerita, apapun itu sesuatu yang akan dibuat, itu wajib untuk dihati-hati, wajib untuk diwaspadai. Ya, sekali lagi saya sampaikan ya teman-teman, ciri informasi itu yang jelas, ciri informasi yang akurat, ciri orang-orang bertanggung jawab dalam memberikan informasi itu yang pertama ya, saya kasih tahu sama teman-teman. Yang pertama adalah dia menggunakan nama asli. Ini yang wajib teman-teman pahami dan kalian sebarluaskan ya. Kalau seseorang itu melabelkan dan menampilkan nama asli mereka, nah sekali lagi, nama asli mereka, maka itu sudah 1 point, 1 poin bahwa orang ini tidak main-main. Ya, sekali lagi saya tidak mendiskreditkan siapapun yang dalam bersosial media, walaupun informasinya dia benar, bagus dan ataupun tetapi tidak menggunakan nama aslinya, ini ada tetap sesuatu minus point buat saya. Mohon dimaafkan, ini prinsip kalau buat saya. Kak Yuli senang sehat selalu, Miss Yuli. Mbak Ike, Mbak Luong An. Jadi, nah kayak di Facebook ini ada Ike Oktaviani. Ini nama lengkap ya. Mbak Dwi Armare, ya kan. Mbah Satiani Ani. Ya, ini adalah sesuatu yang ditulis memang nama sebenarnya. Jadi informasi itu bisa bisa kita telaah, bisa kita percaya kalau yang pertama yang menyebarkan itu menggunakan nama resmi secara pribadi. Mbak Tuti Sumaji, Mbak Tuti Sumaji. Nah, ini benar nama. Kayak saya nih di Facebook, Sandro Egi Arifian. Ya, sekali lagi, saya pakai nama asli dan di YouTube juga saya namanya Sandro. Itu juga sudah Sandro Jabrik. Sebenarnya kalau nama lengkap kepanjangan. Saya pernah eh, YouTuber-YouTuber Raymond Chin, Timothy Ronald, Agus Leo Halim. Itu nama Ferry Irwandi, itu nama lengkap semuanya. Jadi 3 konten kreator itu saya tonton karena mereka menggunakan nama asli. Kalau Deddy Corbuzier kan ya nama panggungnya Deddy Corbuzier. Sebenarnya Deddy Cahyadi dan kalau ditulis semuanya kan namanya panjang banget. Jadi kalian bisa mencirikan sesuatu informasi itu ketika nama mereka menggunakan nama asli mereka. Itu 1 plus poin. Oke, saya nggak bahas yang namanya aneh-aneh.
Sekali lagi kalian simpulkan sendiri untuk persoalan nama. Itu penting buat saya teman-teman ya. Namaku cuma segini Mas Andrew. Ya, ya. Jadi kembali lagi. Yang pertama informasi itu dilihat adalah namanya. Nah, di grup-grup kembali lagi kita bahas di grup-grup curhatan itu semakin hari semakin ke sini mereka itu malah namanya tidak tercantum. Dan ketika namanya tidak tercantum, bully-buliannya tuh sudah amburadul, awur-awuran. Dan yang saya heran teman-teman sekali lagi ya, saya tidak mendiskreditkan apapun ya, karena sekalian aja saya serang grup. Biar nanti diberondong semuanya nyerangin saya, oh nggak peduli saya nggak takut. Gitu. Grup sekali lagi ada wacana, ada cerita di grup-grup itu memang isinya adalah orang-orang yang memang memanfaatkan situasi dan keadaan. Nah, ini wajib teman-teman pahami. Makanya salah satu juga yang saya lakukan adalah berkonten, membuat channel YouTube. Aku yang barusan dibully tadi Bang di grup BMI ya, Samen mungkin merasa, tapi oke okay lah. Ya karena memang kita masuk, saya nggak pernah masuk, saya nggak pernah juga komen. Ya, Mbak Istirayu, saya pernah komen juga, bukan nggak pernah, tapi komen. Tapi saya komenin itu sesuatu yang menurut saya memang dia nyari tahu. Dan kalian tahu, pada saat kalian itu menyampaikan sesuatu, misalnya, coba aja kalau kalau kalian mau tes, saya mau transfer, boleh dong ada yang bantu. Itu tukang tipu semuanya masuk gitu. Jadi sudah tidak ada rasa kasihan lagi. Karena eh, kalian dengar cerita penipuan jual tiket di bandara, ya, penipuan jual pulsa, penipuan minta tolong dikirimkan barang, itu terjadi di situ. Boleh minta tolong dong di curhatan. Saya mau ada kirim-kirim ini, tolong dibayarin dulu sekian. Nanti di MTR nanti saya kasih uang 150. Jadi teman-teman itu terpancing dengan iming-iming 100 200. Sedangkan pengambilan barang itu 350. Dia berharap mendapatkan cuan 50 sama 100 cuman nganterin paket aja. Tapi dia suruh bayarin dulu. Selesai teman-teman semuanya. Come on. Ya, sekali lagi. Saya yakin penonton di YouTube saya yakin penonton di YouTube saya itu mantan lebih banyak mungkin orang-orang yang sudah terjerumus apa pernah tertipu ya. Tapi kalau untuk di Facebook saya nggak yakin karena penonton Facebook saya nggak banyak, walaupun banyak itu saya masih nggak bisa melihat orang yang mana yang memang mereka itu benar-benar yang paham dan cerdas. Karena gini loh teman-teman, saya menganalisa sosial media saya ini. Siapa yang nonton sosial media saya? Dan saya juga melihat komenan yang di sosial media saya. Ya, sekali lagi. Saya hampir, kalau di Facebook, saya hampir nggak melihat, bukan nggak melihat ya. Kalaupun ada itu kurang dari 10% itu tidak ada yang membuli. Saya nggak ngerti gitu karena memang nggak terlempar jauh atau apa yang saya sampaikan itu nggak nyampe di otaknya. Ada pengalaman ketipu Mas, ya selamat malam Mas Andrew Taibo Mbak Ana. Jadi kayak gitu kalau di YouTube saya pastikan ya karena mungkin nggak viral, sekali lagi nggak viral tapi komenannya di bawah 10%. Yang mengejutkan bagi saya kemarin adalah saat saya mengkritisi Yat Isam, bukan mengkritisi Yat Isam. Ya, saya satu mengkritisi Yat Isam gara-gara penari di kereta itu satu. Yang kedua karena calo bandara. Nah itu mau banyak yang komen justru 500 itu ternyata korban, para korban yang tidak terima. Bukan karena Yat Isamnya ya teman-teman. Korban yang nggak terima masuk ke saya. Karena dianggap nyenggol. Karena gini, di sosial media itu kalau kita nyenggol-nyenggol, pastinya si netizennya, pendukungnya, fansnya itu akan gila-gilaan. Padahal sebenarnya mau ya dapat apa loh. Belain sampai moncrot ya dapat apa. Mbak Erni Rai. Nggak dapat apa-apa.
bela nih kalian siapapun, apapun ceritanya itu nggak dapat. Makanya saya senang sama konten kreator, sama penonton saya. Walaupun di tempat-tempat lain, cuman ada satu kemarin, ada satu yang cerita, aku komen langsung diserang, bro, wonge Sandro. Please, aku bilang nggak perlu ya. Jadi penonton saya cukup tenang aja melihat situasi. Aku ngerti kalian pinter-pinter semuanya. Yang nonton aku bukan memuji, sekali lagi, bukan memuji, ya kan? Karena komennya tak lihat itu masih, yang nggak tahu ya, karena memang nggak viral mungkin, jadi lebih bisa dipantau, lebih bisa dilihat. Nah, penipuan ini kembali lagi, jualan HP yang murah, jualan, ya kita ambil yang positif aja deh, informasi yang dicurahkan. Tapi menurut saya positifnya itu tipis malahan. Yang ada itu seolah-olah saling saling caci maki. Jadi kesempatan untuk kita buang sampah. Gitu. Jadi di situ justru tempatnya, ya kembali lagi, yang satu berusaha menjelaskan dengan baik dan benar, yang lainnya ya saya nggak menyalahkan siapapun yang masuk komen ya, tapi yang satunya belum berusaha menjelaskan hal yang baik, ya kan. Yang satunya malah ngompori, malah gini, pokoknya tidak menemukan titik temu gitu. Jadi kalau orang bertanya ke situ pun dia pasti akan agak sedikit lebih bimbang. Jadi deterjen Neto ae Mas. Mbak Niki, saya nyimak dari tadi Mas. Baru bisa komen, baru saukong. Oke, nggak ada masalah. Jadi gini loh ya teman-teman. Perangkap-perangkap penipu dan tempat-tempat orang yang mau nipu itu sebenarnya sudah dapat dan bisa diidentifikasi. Yang kedua, saya kalau ada berita bahwa TikTokku sekarang nggak bisa nyala di Hong Kong, ditutup, alhamdulillah. Saya merasa alhamdulillah. Karena teman-teman banyak tertipunya itu di dua sosial media, ya, yang paling banyak. Kalau menurut pengamatan saya, Facebook dan TikTok. Nah, ini dua hal. Makanya saya telat ya di TikTok itu. Harusnya saya juga main di TikTok terus. Tapi wes mumet di Facebook, mumet di YouTube. Aku untuk incas di satu lagi TikTok ini, aku harus punya admin. Benar-benar penipuan itu di TikTok itu masif dan marak dan lebih banyak karena penipuan itu muncul dulu-dulu tidak terlalu boom karena di Facebook agak sedikit terbatas algoritmanya dalam menyebarkan, tapi begitu TikTok gila-gilaan nyebarnya, wah. Nah, makanya teman-teman, sekali lagi bukan berarti TikTok itu isinya nggak bagus, bukan, tapi informasi yang disebarkan di TikTok itu terpangkas teman-teman. Nah, ini yang menjadikan apa ya, sekali lagi, pemahaman kita itu untuk memahami di 1,5 itu tidak cukup. Makanya saya tidak terlalu interest dalam membuat informasinya itu sedikit gitu loh. Saya live, kalau kalian lihat saya live itu ngomong sendiri aja sama kamera, sama kalian yang komen itu saya live, gak diajak ngomong siapapun. Saya bisa menjelaskan informasi itu hampir bisa jadi 40 menit, 45 menit, 35 menit lebih. TikTok sama FB berbahaya, YouTube rada aman. Karena YouTube di Indonesia nontonnya pakai kuota. Yang kedua, kalau orang nonton YouTube, sekali lagi, ya kan, itu mesti agak sedikit lebih panjang karena YouTube algoritmanya adalah kalau mau duitnya banyak di atas 8 menit. Lebih banyak lagi 1 jam. Makanya informasi yang akan dia sampaikan, bagaimana di YouTube itu mengemas informasinya panjang, tapi membuat orang jadi tertarik, tetap tertarik dengerin sampai habis. Itu algoritmanya YouTube. Tapi kalau algoritmanya TikTok itu sudah nggak peduli. Tapi sekali lagi disclaimer ya, bukan yang ada di TikTok itu nggak bagus. Ya, sekali lagi, bukan di TikTok itu nggak bagus. Yang bagus juga banyak. Tapi terlalu singkat dan sederhana. Walaupun sekarang katanya
aku masih belum benar-benar memahami algoritmanya. Informasi agak panjang itu juga sudah ada. Karena orang scroll, 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 scroll gitu. Dan begitu nemu set, teriak-teriak, maki-maki, langsung berhenti. Ada apa ini? Ada apa ini? Jadi kayak algoritmanya TikTok itu kayak misalnya kita ada tabrakan jeger gitu. Ngumpul rame seret, terus akhirnya membuat orang jadi ngumpul rame seret. Habis itu ialah gitu terus bisa. Itu algoritmanya TikTok. Kalau kita bercerita. Tapi kalau algoritmanya YouTube itu enggak. Orang yang mau main di YouTube itu orang yang mau konsisten dan intens. Ya, kalau di YouTube itu iseng-iseng aja juga, kalau di TikTok itu iseng-iseng aja juga penontonnya udah banyak. Kalau iseng-iseng penontonnya udah banyak ya udah senang aja. Apapun dimasukin, serah, nggak apa-apa. Bukan, sekali lagi saya tidak mengkritisi bahwa di TikTok itu tidak bagus, bukan. Di TikTok itu bagus kalau untuk promosi, personal, mengangkat nama kita. Nah, makanya kadang-kadang orang-orang yang YouTuber itu bikin di TikTok untuk narik penonton di TikTok untuk geser ke YouTube. Tapi ya mindset di TikTok ya udah sebentar aja. Udah, jadi disetting. Jalan dan cara berpikir kita itu disetting untuk memahami sesuatu itu pendek. Saya nggak ngerti ya, tutorial di TikTok. Sebenarnya bisa juga apa enggak panjang apa enggak kan belum saya benar-benar algoritma TikTok yang tapi yang jelas untuk tersebar lebih cepat itu memang di TikTok karena memang didesain TikTok buatan Cina dia desain algoritmanya enggak enggak apa ya algoritmanya enggak menentu push acak aja langsung buat TikTokku tak buat up lagu saja bang baru berapa bulan begini ya wis nggak apa-apa terserah. Saya cuma menyampaikan sekali lagi. Jadi untuk akurasi, jadi penipuan sekali lagi kita balik ya di curhatan, di grup curhatan banyak sekali. Grup curhatan itu banyak banget yang masuk di grup curhatan itu ribuan dan disitulah sebenarnya ajang-ajang untuk terjadi penipuan, ajang-ajang untuk terjadi salah-salahan, ajang-ajang untuk keributan, ajang-ajang untuk maki-maki orang, bahkan ajang untuk nge-share. Tapi kembali lagi, saya nge-share lagu yang saya ciptakan, saya nge-share sesuatu yang berharga. Menurut saya, bagus dan layak untuk saya share. Begitu saya share ke sana, nggak ngimpact, nggak ada impactnya, nggak ada feedbacknya, nggak ada kembali. Berarti memang nggak layak. Saya menaruh sesuatu di sana, saya anggap saya nggak layak. Karena cara berpikirnya sangat jauh berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi, saya mau. Jadi kenapa saya konsen bahas ini sekali lagi? Karena kita, ya sekali lagi, kita di masa mendatang itu adalah siapa 5 orang di sekitar kita dan apa yang kita tonton hari ini. Please. Itu ada penelitiannya. Kalau kalian merasa bahwa hidupnya hanya terus begini, begini, dan begini saja, rubah pertemanan kalian. Ganti pertemanan kalian. Terus kalau pertemanannya sudah diganti kok masih tetap begini-begini aja, berarti tontonan kalian, apa yang kalian lihat, itu yang harus kalian ganti. Kan kita nggak mau hidup itu hanya begini-begini aja, teman-teman. Dan di mana paling gampang kita memasukkan informasi atau pengetahuan pastinya di tontonan, pastinya di tangan. Karena kan dunia sekarang dalam genggaman. Zaman dulu kan ngomong, nah, Mbak Deko Fagi, Mbak Carmila, Mbak Wanita Biasa, belajar cerdas dari Mas Andro, terima kasih. Saya nggak cerdas, Mbak, cerdas. YouTube tidak bisa berinteraksi sesama pengguna melalui pesan, makanya lebih aman. Nah, ini analisisnya Mas Deko Fagi ini keren.
Ya, pasti kadang DM. Instagram ada DM, Messengers ada DM, TikTok juga ada DM, di YouTube tidak ada. Saya pernah ya, ini saya pernah. Ini pintar ini anaknya. Sekali lagi saya bilang pintar. Saya pernah memproses seorang anak, bukan memproses ya, membantu seseorang pingin pingin kerja di Makau, kemudian kita kasih tahu, kita kasih info, kita kasih kenalan kita yang terbaik di Makau dan dia berhasil kerja di Makau tanpa menggunakan agent, no calo, dia kerja. In the end, untuk mendapatkan hasil dia kenal agent yang setidaknya saat dia temuin di sana aku nggak ngerti kenalan. Akhirnya dia melihat channel YouTube saya, mantengin saya. Bila mana ada yang bertanya tentang persoalan Makau, dia gercep langsung jawab. Walaupun nggak DM, dia pintar. Jadi dia melihat akun yang komen di tempat saya, kemudian disamperi akunnya, kemudian ditulis di komen di channelnya yang tanya. Cerdas, tak apa-apa, dapat cuan. Karena memang saya tidak benar-benar tidak melayani. Sedangkan teman-teman, nah ini karena teman-teman itu nggak mau berpikir, ya, pengen ambil gampangnya, ada orang yang nawarin. Terus dia sampaikan juga, "Hmm, aku ngelihat sampean di komen di tempatnya Sandro." Nah, saya diem-diem perhatiin, diem-diem saya perhatiin, karena dia juga komen. Selalu komennya dia itu selalu yang ada hubungannya dengan Makau. Kalau yang tidak dengan Makau jarang dia. Saya sampai sebegitu menemukan siapa penonton saya. Saya kadang-kadang rada-rada iseng suka baca komen konten kreator. Kadang-kadang saya menyayangkan kok bernada adu domba. Biasa Mbak. Jadi biasa orang komen itu ya sekali lagi orang komen itu kan bisa kita membaca komen, cara dia berpikir itu kan bisa dilihat dari komennya dia. Apalagi kalau komennya dia panjang, lebih bisa diperhatikan, bisa dibaca cara berpikirnya. Kalau komennya, ya saya setuju, nggak semuanya kayak gitu, itu masih absurd. Nah ini, sekali lagi ya maaf teman-teman semuanya, saya penggiat sosial media, saya mempelajari YouTube 2018. Saya mengamati, bahkan sampai saya sendiri juga terjebak di algoritmanya YouTube, sehingga channel YouTube saya itu walaupun penontonnya banyak yang kembali juga, tapi nggak melejit ke atas. Karena saya salah setup. Saya belajar, teman-teman. Tapi nggak saya tutup channel ini. Tapi saya tahu channel YouTube saya itu salah men-setupnya. Makanya siapapun yang saya ibaratnya yang kemudian bertanya ber-YouTube kepada saya akan ajarkan. Saya akan sampaikan sesuatu yang tidak saya lakukan. Sesuatu jangan sampai eh, mereka melakukan sesuatu yang saya jalanin karena akan rusak algoritma. Dan alhasil di belakangan booming. Bukan saya ngerasa ya, sekali lagi saya yang pinter. Enggak, tapi algoritma YouTube itu ada. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi dari resep itu, dua, dua yang setelah itu saya amati, akhirnya hasilnya meledak karena juga dia kemampuannya mumpuni. Sudah saatnya memang. Sudah potensinya memang ada. Dan yang satu tidak pernah membantah ketika saya menyuruh A, menyuruh B, menyuruh C. Bahkan sampai hari ini mungkin mungkin yang dia ingat adalah pokoknya dengerin upload. Jadi begitu ya teman-teman. Benar-benar di grup curhatan itu isinya benar-benar campur baur. Apa aja pasar itu di situ, pasar baru, pasar loak, nawarin sepatu, nawarin HP,
nawarin tiket pesawat, nawarin pulsa, rayu malam Mas Andrew serta teman-teman dan saya hadir. Wah, ngeri nih. Baru tontonan saya ini, live saya dilihat sama Pak Beni Ramdhani di Facebook. Terima kasih Bapak. Ya, saya cuma ingin sampaikan ke teman-teman bahwa curhatan itu hati-hati sekali lagi. Grup-grup curhatan apalagi yang tidak menunjukkan nama yang sesungguhnya, itu sudah indikasi hal-hal yang nggak benar. Terkadang kita seperti daun kering, mudah kebakar api. Intinya sesuatu yang positif itu tidak sangat apa ini? Sangat sulit menyerap dan sangat mudah menyerap yang negatif. Nah itulah makanya kenapa saya ngonten. Karena kita ngajak berpikir orang ke hal yang benar. This is a very impossible, very hard, sangat susah, teman-teman. Mengajak orang pun untuk menjadi seseorang yang benar. Bahkan saya hari ini tadi nonton konten ya. Serius ini saya bahas, kepingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi namanya Willy Salim. Ini YouTuber Indonesia yang sampai 33 juta atau 35 juta lah. Pokoknya top lah itu di Indonesia. Kemudian dikritisi oleh Ferry Irwandi yang baru kontennya itu 1 juta subscribe. Dari saya melihat ternyata dengan banyaknya jumlah subscriber, dengan banyaknya subscriber, sekali lagi saya ngomong, itu tidak menjamin seseorang itu punya kematangan emosional, seseorang punya visi, seseorang punya target. Nah, si Ferry Irwandi tadi, ya sekali lagi, karena dia merasa ingin mengulik siapa dan mencari data pribadi, tapi dengan sangat bijaksananya, yang 1 juta subscriber, bukan membenci, bukan marah, bukan apa, tapi mencoba kita ajari, dia mengajak kita untuk berpikir, ya kan? Karena dia banyak memberikan hadiah-hadiah anak kecil. Akhirnya jatuhnya kalau kita itu sering ngasih orang, akhirnya pengemis-pengemis itu akan datang ke tempatnya dia. Orang meminta-minta itu datang ke tempatnya dia. Karena ya memang itulah mentalitas. Ya kan? Sekali lagi. Karena kenapa? Saya tidak gampang memberikan sumbangan. Maaf. Saya tidak gampang ini. Tapi kalau urgensi, misalnya saya urgensi misalnya diusir majikan malam. Nah ini kan tidak bisa. Ya sudah, kalau saya ada tempat ya sudah. Itu baru. Itu pun terkadang istri saya mengingatkan, sopo ibu hati-hati. Ya, sekali lagi ya teman-teman. Jadi nggak gampang. Jadi ketika kita ngasih, pasti digaransi dan dijamin. Semua orang suka. Tapi saya justru berpikir, janganlah kita menunjukkan mentalitas miskin kita. Meminta-minta dan memohon. Tapi justru bagaimana kita fight, berjuang untuk menyelesaikan ini persoalan bagaimana. Saya sendiri yang harus menyelesaikan. Kalau saya nggak tahu, saya tanya caranya. Siapa yang nanya cara, siapa yang bisa memahami caranya? Cari info dan selesaikan sendiri. Jangan ngemis. Jangan berharap orang lain yang membantu kalian dengan sudah ngasih piring, ngambilin nasi, ngambilin makan, dan minta disuapin lagi. Come on guys, be smart. Jadilah teman-teman lebih cerdas. Oh ya, Mbak Mariam, kita sampaikan salam buat Pak Beni. Pak Beni masih 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 nonton. Dan terima kasih Pak Beni. Ya, aku juga nonton dia Kak Bayiin. Nah, iya. Jadi subscriber 33. Mbak Tasya Amelia, selamat malam. Subscriber 33 juta dengan subscriber yang 1 juta, tapi cara dan pola berpikirnya beda. Jadi
algoritma YouTube, ya kan? Sekali lagi algoritma YouTube itu tidak melihat siapa manusianya. Selama dia memberikan jumlah yang banyak, seringnya ngonten, dan semakin banyak yang nonton, nah yang nonton ini orang benar apa enggak atau semuanya, tapi nonton ke situ semuanya, ya YouTube akan melemparnya lebih dari ke atas. Bapak Andi, selamat malam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mbak Demit Laros Saiwan hadir, Mbak Mukti, santun malam Mas Sandro, Ma Onsan, luar biasa. Makasih Mas Sandro sudah disampaikan salam. Dan Mbak Mariam pun nonton 2 channel. Saya juga tahu. Tapi ya netral aja. Slow aja. Asik aja. Gak ada masalah ya teman. Sekali lagi, kan, penipuan sekali lagi. Ciri dan tanda dari sebuah penipuan itu dengan tidak menyantumkan identitas secara lengkap. Terima kasih Pak Beni udah ada kemajuan paketan barang walaupun masih tetap dipungut biaya. Mbak Eva Teresa, saya pasti akan saya akan bertemu dan saya akan podcast dengan salah satu yang berbisnis paketan. Tungguin aja. Saya ada. Terima kasih Mbak Niki. Promas. Semakin lama saya paham bagaimana konten kreator itu bisa digandrungi. Yap, karena pemberian dan bantuan. Itu sudah mutlak. Bagi-bagi uang, ngasih-ngasih duit, ya kan, dengan gampang. Itu pasti naik. Bahkan kalau kalian lihat artis Indonesia, Mbak Imu, karena bagi-bagi duit lah banyak yang nyontok dan banyak yang ngaku-ngaku dari Mbak Imu. Dan itu justru akan menjadi seseorang yang meresah. Enggak apa-apa. Saya nggak bagi-bagi, nggak apa-apa. Saya nggak kirim-kirim duit, saya nggak transfer-transfer duit, saya nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau bagi-bagi dan kirim dan transfer duit atau ngasih bantuan, saya berusaha tidak menguploadnya. Saya tidak ingin penonton saya itu punya mental miskin. Saya ingin penonton saya adalah mentalnya mental kaya, mental berani, menyelesaikan sesuatu, mental berpikir. Makasih Mas Andro, semoga cepat collab. Collab gimana? Waduh, mendoakan saya collab. Mbak Haryana Official juga Mas, saya komen. Makasih Mas Andro, semoga cepat collab. Collab itu pingsan loh Mbak, jangan mendoakan aku konser. Oh, pingsan. Evan Reza. Saat melakukan jalan naik, aku masih ini konsisten. Yo sak arep terserah. Sak senengnya. Tapi kalau saya setting, saya atur, saya tata sedemikian rupa. Karena kembali lagi, dengan banyaknya jumlah subscriber, dengan banyaknya orang yang semakin melihat kita, itu sebenarnya kalau bagi orang yang benar dan mau berpikir, itu tanggung jawab besar. Itu tanggung jawab yang nggak sedikit. Setiap posisi situasi keadaan, bahkan setiap harta yang dititipkan kepada kita, semakin kecil tanggung jawabnya kecil karena memang kecil. Tapi kalau semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, itu semakin berat seharusnya. Semakin lebih berhati-hati. Semakin dijaga. Bahkan ada tipikal yang semakin besar, kalimatnya semakin nggak beradab. Ada juga yang semakin besar, itu semakin pelan ngomongnya, semakin tidak overshare. Nah, ini karakter manusia. Karakter manusia itu diujinya dari apa sih? Ya uang, kekuasaan, harta. Nah, diujinya dari situ. Ya, sekali lagi hati-hati terhadap penipuan.
masuk, perhatikan tontonan kalian, perhatikan apa yang kalian konsumsi, dan 5 orang di sekitar kita. Bukan HP collab, pingsan Mas Andro. Ya, collab sama salah satu perusahaan paketan untuk menanyakan aturan dan regulasi sebenarnya kenapa. Kenapa kok paketan itu tertahan? Kenapa kok paketan itu ada masalah? Kenapa persoalan paketan ini keliru? Karena menjelang pemilu timbul masalah, selesai pemilu sedikit ada masalah, dan sekarang sudah kemungkinan mulai normal kembali. Peristiwa-peristiwa dan kejadian sebelum pemilu itu pasti macam-macam. Kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C, A, B, C, D. Ya kan? Sebelum masa berakhirnya jabatan, sebelum masa berakhirnya sebuah kepemerintahan, itu ngabisin anggaran, nyari sebanyak-banyaknya sebelum selesai. Anggap aja saya orang goblok ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi ada karakter, kalau kalian misalnya, sekali lagi, ini contoh yang sederhana. Saat kalian tapin, Mbak ini tujuh hati-hati ketipu karpet Turki karena saya sudah tertipu lah, ya kan? Kan dicurhatan. Jadi kalau kalian makan barbecue atau tapindo dibatasi 1 jam. Misalnya kalian benar-benar orang yang lapar sekali. Kalau tapindo itu kan batas orang makan berapa sih, 1/2 jam nggak kenyang. Tapi kalau ternyata kita datangnya telat, terus mau habis, mesti ndang, ayo, 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 ambilin, ambil semuanya sebelum jamnya habis. Ya, itu konsep logikanya begitu. Tapi penerapannya beda-beda. Ya, sekali lagi ya teman-teman. Makanya kadang-kadang yang normally aja, yang wajar aja. Jadi, dan kita ini adalah rakyat. Kita adalah orang yang biasa, yang notabene dan artinya ketika situasi dan keadaan politik itu tidak menentu, maka kembali lagi kita harus waspada. Jadi apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita mau putuskan, itu pikirkan di situasi yang nggak tepat, termasuk juga nilai kurs kan naik turun tuh. Lihat aja kalau di suasana politik kurs itu mulai naik, tapi giliran situasinya sudah mulai meredam, aman tenang, kursnya turun lagi. Bisa diamati teman. Terus yang kedua, ini kan udah bulan September nih. Biasanya di Hong Kong ini demo-demo harap naiknya gaji dan semua-semua. Waspada juga dengan iklan-iklan FB bersponsor, banyak yang menipu. Nah, saya tidak pernah curhat tapi tertipu juga. Ya hati-hati Mbak. Ya biar. Jadi kadang-kadang gini, orang orang tertipu itu eh, psikologinya itu gini. Ah, mumpung ini ada yang mau bantu. Teman-teman itu sangat gampang dan sangat mudah tertipu itu. Yang pertama kan, ya saya pernah bahas ya, iming-iming, iming-iming itu number one, iming-iming itu number one, satu. Dan psikologi wanita kalau melihat sesuatu yang murah-murah itu gampang tersulut, gampang terpancing, ya. Iming-iming, gampang murah-murah, ya kan? Diskonan, ya kan? Yang kedua adalah tergiur, tergiur cuan. Akal sehatnya kita eh, sudah nggak normal. Terus eh, has dan sekali lagi perempuan itu berpikirnya mood, berdasarkan mood, bukan logik. Ini yang sangat berbahaya. Mbak Heni Sarah aman, ya. Wanita
lebih mudah dikendalikan karena mood. Dan ini bahaya. Mood inilah yang kadang-kadang menjerumuskan. Makanya kenapa wanita kecenderungannya punya hati, memakai hatinya, ya kan? Dan akhirnya disitulah tersakiti banyak. Nah, Hongkong ini kan isinya perempuan semua. Karpet Turki, iklan di FB yang ugal-ugalan juga. Ya, pokoknya sekarang kalau kalian ngelihat sesuatu yang dirasa, kalian baca dulu. Nggak masuk akal. Di logika dulu. Tek, 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 tek. Udah, tinggalkan. Ya. Jadi itu mood. Terus yang kedua, yaitu tadi ya, tergiur iming-iming karena kalian kebutuhan mendesak. Pokoknya saya harus di rumah kirim uang gini-gini. Kita nggak bisa minta tolong. Nah, minta tolongnya kecurhatan. Nah, repot, acun. Ruwet. Ya. Tahan. Kasih tahu yang di rumah. Kalau butuh sesuatu jangan mendadak yang di Indonesia. Karena kita nggak bisa keluar tiap hari. Dan uang kita nggak selalu standby. Ya, teman-teman. Hindari grup-grup yang sangat tidak bertanggung jawab dengan cara tidak ada namanya. Mudah-mudahan nih, omongan saya dipotong terus dilempar ke mereka. Sekalian, tidak tahu genderang merah. Saya kadang-kadang melihat, kok kayak gini. Kondisi sosial media di Hong Kong kok seperti ini. Makanya kenapa sih saya nyuruh, bukan nyuruh ya, ngomporin teman-teman untuk speak up. Ayo, bicarakan hal yang benar, hal yang baik, yang bagus, lebih banyak lagi. Susah memang ngajak orang ke hal yang jauh lebih baik, itu susahnya. Membuat seseorang untuk mau berpikir itu bukan persoalan yang gampang. Padahal kita itu manusia. Manusia berproses dengan berpikir. Tapi sudah sampai sejauh mana kita mau berpikir sampai hal-hal yang sebenarnya dipikir. Mbak Niki, Mbak Eva Teresa, kalau saya spill fans fanatiknya bisa nyerang saya, Mbak. Perempuan banyak keinginannya, Mas. Coba kalau yang diutamakan kebutuhan dulu, mungkin lebih bijak dalam bersikap, dalam bertindak. Ya itu tadi, logika. Saya nggak berbicara. Kalau wanita sangat berlogika, maka dia pasti akan menjadi wanita yang ekstrim, bahkan bilang kejam. Karena dia berlogika, bisa jahat. Itu kalau dia menggunakan logika dia lebih tinggi dari perasaannya, itu akan cenderung jahat. Tapi kembali lagi, kalau dia lebih lembut hatinya, maka it's okay. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi. Dan saya tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi. Yang saya hanya sampaikan adalah lebih berhati-hati dengan apa yang kita tonton. Dan lebih berhati-hati dan mulai set up siapa yang ada di sekeliling kalian. Karena dari siapa yang di sekeliling kalian dan apa yang kalian tonton itu salah satunya juga yang akan membuat kehidupan di masa mendatang kalian jauh lebih baik. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.